Benarkah dzikir merupakan solusi kehidupan? Dunia modern seperti sekarang kadang membuat banyak kebisingan, kemacetan, notifikasi kerja yang bertubi-tubi, dan percakapan grup yang tak ada habisnya. Memang tubuhnya ada di dunia nyata, tapi pikirannya terkadang berjalan kemana-mana. Ada banyak pikiran dan keinginan yang menghantui. Deadline kerja, angsuran, kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan lain sebagainya yang semua seperti tak pernah berhenti untuk datang meminta tanggung jawab penyelesaian. Terlepas dari semua persoalan hiruk-pikuk tanggung jawab kehidupan, manusia tidak boleh kehilangan koneksi satu hal. Apa itu? Koneksi dengan zat yang memberikan segalanya, yaitu Allah. Bagaimana membangun koneksi itu? Menjaga koneksi dengan Allah diantaranya adalah melalui dzikir. Dzikir bukan sekedar aktivitas spiritual yang dilakukan di waktu senggang. Ia adalah kesadaran batin yang menjaga manusia tetap utuh di tengah derasnya arus dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan dzikir sebanyak-banyaknya." Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa setiap ibadah yang diwajibkan Allah memiliki waktu tertentu, kecuali dzikir. Allah tidak menetapkan waktu khusus untuknya. Artinya, dzikir tidak mengenal jam aktif, tidak menunggu suasana hati, dan tidak memerlukan ruang khusus. Disinilah letak keistimewaannya. Dzikir dapat hadir di antara kemacetan jalan, di sela makan siang di kantor, atau dalam kesunyian kamar menjelang tidur. Ia adalah ibadah yang selalu menyatu dengan ritme kehidupan manusia tanpa batas waktu. Adakah keutamaan atau keistimewaan dzikir? Imam Al-Qushairi, ulama besar Sufi, ahli fikih Syafi'i, dan teolog Asy'ariyah asal Naisabur, Iran, menegaskan di antara keistimewaan dzikir ialah bahwa ia tidak terikat waktu. Tiada satupun waktu kecuali hamba diperintahkan berzikir, baik dzikir wajib maupun dzikir sunnah. Sedangkan sholat, walaupun mulia, ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Namun dzikir dengan hati dapat berlangsung terus dalam segala keadaan. Dalam keseharian, zikir tidak selalu harus dilakukan secara formal dengan tasbih di tangan atau lafal panjang yang diulang-ulang. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sederhana, seperti mengucap hamdalah saat tugas selesai, beristighfar setelah menahan amarah, atau membaca basmalah sebelum membuka laptop untuk bekerja. Zikir bukan sekadar ritual, melainkan cara hati mengingat Tuhan dalam setiap tarikan nafas kehidupan. Di tengah kantor yang sibuk, di kendaraan umum yang penuh sesak, atau di antara bisingnya klakson dan layar-layar digital kota besar, umat Islam dapat berzikir di mana saja. Kenapa? Karena kedekatan dengan Allah tidak ditentukan oleh tempat, melainkan oleh kesadaran hati. Adakah zikir sebagai sumber kesejukan? Dalam gelombang kesibukan dan tekanan hidup, manusia kerap mencari ketenangan melalui hiburan, perjalanan, atau pencapaian materi. Zikir itu sebenarnya juga menjadi sumber kesejukan, agar tidak membuat manusia kehilangan arah dan ketenangan. Karena ketenangan sejati bersumber dari kedekatan dengan Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Mengingat Allah, merenungi ciptaannya, serta menyadari kesempurnaan dan kebesarannya, menurut Wahbah Az-Zuhaili, akan menenangkan jiwa yang gelisah dan meredakan keresahan hati manusia. Zikir menjadi oase spiritual yang menyejukkan batin. Ia mengatakan, dengan mengingat Allah, merenungkan ayat-ayatnya, dan menyadari kesempurnaan kekuasaannya dengan mata hati yang jernih, hati orang-orang beriman menjadi tenang. Hilanglah kegelisahan dan keresahan hati, karena iman telah berakar di dalam hati mereka. Zikir bukan hanya ritual formal atau aktivitas spiritual yang dilakukan secara terpisah dari kehidupan sehari-hari. Zikir adalah nafas hati yang selalu hadir, menyatu dengan ritme kehidupan manusia, dan menyejukkan jiwa di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Dengan zikir, manusia tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menemukan ketenangan batin, penguatan mental, dan keseimbangan hidup.